Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 25 September 2024. Pekan biasa ke-25. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Amsal, bab 30, ayat 5 sampai dengan 9. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya yang dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu. Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 9, ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan tidak berkenan pada perlakuan curang dan bohong, sebab di dalamnya terdapat niat untuk memanipulasi kebenaran dan menyesatkan banyak orang. Ia berkenan pada orang yang tulus dan setia mencintainya. Dalam bacaan Injil, Yesus memanggil, memilih, dan mengutus para murid. Ia membekali mereka dengan kuasanya agar mampu bertahan untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka hanya mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Yesus mengutus kita mewartakan kabar gembira. Banyak orang rindu untuk mengalami keselamatan lewat pewartaan kita. Hendaknya kita tidak menunda tugas perutusan. Berani mewartakan kabar gembira berarti harus berani juga menghadapi penolakan. Sebab tidak semua orang menyukai kebenaran. Apakah kita sungguh menyadari tugas perutusan? Pengetahuan tentang belas kasih. Pengetahuan sejati tentang belas kasih Allah merupakan sebuah sumber pertobatan yang tetap ada dan tidak berkesudahan. Tidak hanya sebagai tindakan batin sementara, tetapi juga sebagai sebuah sikap permanen, sebagai keadaan jiwa. Mereka yang memandang Allah dengan cara demikian dapat hidup hanya dalam keadaan yang terus-menerus bertobat kepada Dia. Oleh karena itu, mereka hidup senantiasa dalam keadaan pertobatan. Keadaan pertobatan inilah yang menandai unsur paling mendalam peziarahan setiap laki-laki dan perempuan di muka bumi ini dalam keadaan sebagai peziarah. Gereja sungguh mengakui belas kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus yang disalib dan dibangkitkan. Tidak hanya melalui kata-kata pengajarannya,
tetapi terutama melalui gerak terdalam dari kehidupan seluruh umat Allah. Melalui kesaksian yang hidup seperti itulah, gereja memenuhi perutusan yang tepat bagi umat Allah. Suatu perutusan yang merupakan keikutsertaan dan dalam arti tertentu, sebuah kelanjutan dari perutusan mesianik Kristus sendiri. Gereja masa kini secara mendalam menyadari bahwa hanya berdasarkan belas kasih Allah saja, maka ia akan mampu menjalankan tugas-tugas yang berasal dari Konsili Vatikan II. Pertama-tama adalah tugas ekumenis, yang bertujuan menyatukan semua orang yang mengakui Kristus. Sementara gereja melakukan berbagai upaya ke arah itu, gereja mengakui dengan rendah hati bahwa hanya kasih Allah yang lebih kuat daripada kelemahan dan perpecahan manusia yang dapat membawa kesatuan definitif yang dimohonkan Kristus kepada Bapa dan yang tidak pernah berhenti dimohonkan Roh Kudus untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Sumber Dives in Misericordia 13. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas setiap kebajikan yang kami terima. Anugerahkanlah kebijaksanaan untuk setia melayani sesama dengan penuh iman. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.